Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan ini, saya Oliva Tonda, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Kupang, unit kerja UPTD SD Impres Oypura 3, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi. Dengan fasilitator Bapak Yohanes Yosef Serenklau, Sarjana Teknik, dan pengajar praktik Ibu Emiliana Cheovin, Sarjana Pendidikan. Koneksi antar materi modul 1.1.A.8, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara telah mencetuskan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, di depan memberikan contoh, Ing Madia Mangun Karso, di tengah memberikan semangat, dan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan dasar pendidikan di mana yang pertama menuntun. Maksud pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kedua, kodrat anak, yaitu merdeka dan bermain. Merdeka batin yaitu pendidikan, dan merdeka lahir yaitu pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak, pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga yang tertuang dalam cipta, rasa, dan karsa yang sudah ada pada diri anak. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Di sini bebas dari segala ikatan dengan anak untuk berhamba pada anak. Keempat, bukan tabula rasa. Anak bukanlah selembar kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan kemauan kita orang dewasa. Dan yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah perpaduan yang harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan semangat. Saya akan merefleksikan diri saya tentang terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara lewat pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu yang pertama, guru satu-satunya sumber belajar di kelas. Yang kedua, tabula rasa, siswa ibarat sebuah kertas kosong. Yang ketiga, pembelajaran dikatakan berhasil jika materi terselesaikan semuanya. Dan yang keempat, anak dikatakan berhasil dalam belajar jika memenuhi kriteria belajar minimum atau KBM. Yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, guru seharusnya sebagai pamong, yaitu menuntun, menemani, dan mengayomi peserta didik.
Yang kedua, pembelajaran harusnya berpusat pada peserta didik dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk berkreativitas. Yang ketiga, pembelajaran seharusnya tidak hanya fokus pada aspek kognitif atau mengejar materi. Yang keempat, pembelajaran hendaknya menyenangkan bagi anak. Dan yang kelima, pembelajaran dikatakan berhasil jika mampu mengembangkan potensi anak sesuai dengan bakat dan kemampuan yang anak miliki. Yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, menerapkan sistem AMONG. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam belajar sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Yang kelima, pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketujuh adalah menekankan pendidikan budi pekerti dengan mengintegrasikan budaya setempat. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari refleksi yang telah saya lakukan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, pendidik adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak, karena seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.